Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutlayatullah. Saya merupakan asisten dari Laboratorium Teknik Produksi Mesin, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya akan memperkenalkan panduan dari praktikum mekatronika. Oke, dimulai dengan outline, pengenalan, aturan, modul, nilai dan penalti, dan juga penjadwalan praktikum. Kita dimulai dengan pengenalan. Jadi intinya adalah kegiatan praktikum ini adalah penunjang MS 4103, sehingga mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ini agar lulus dari mata kuliah ini. Selain itu, mahasiswa diharapkan juga memiliki pengalaman teknis langsung bagaimana untuk memprogram microcontroller baik Arduino maupun PLC. Kita mulai dengan aturan. Aturan yang pertama adalah praktikum akan dilaksanakan secara online dan secara individu melalui Microsoft Teams. Dengan aturan sebagai berikut, jadi di hari Senin kita memberikan sebuah pretest dari jam 00 hingga 23.59. Kemudian di hari Selasa kita akan memberikan material berupa video, cara simulasi, dan juga post test. Nah, post test ini berisikan rangkaian soal untuk mengerjakan soal-soal mengenai PLC ataupun Arduino, sehingga kita dapat menilai apakah mahasiswa sudah mengerti dan dapat melakukan simulasi dengan benar. Oke, proses ini diberikan waktu 4 hari, jadi hari Selasa sampai hari Jumat. Oke, setiap mahasiswa akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 40 sampai 60 mahasiswa paling banyak, dan kelompok tersebut akan diberitahukan di Microsoft Teams. Oke, modulnya. Jadi modul pertama adalah PLC. Kita akan membahas slider diagram, input-output digital PLC, rangkaian latching, timer, dan counter. Selanjutnya adalah modul 2 PLC, arithmetic operation, dan input-output analog. Mungkin ini materi ini sudah tercover dalam mata kuliah, sehingga mungkin kita tinggal aplikasikan bagaimana mensimulasikannya dalam PLC. Selanjutnya adalah modul Arduino. Jadi Arduino ini merupakan platform microcontroller yang mudah dipakai, sehingga kita dapat melakukan prototype dalam menggunakan sistem mekatronika ataupun sistem mikroprosesor lainnya. Nah, jadi di sini kita mulai dengan modul 3 Arduino, dimulai dengan input-output digital, kemudian serial communication untuk melakukan komunikasi antar Arduino dengan PC, dan juga selanjutnya adalah PWM atau Pulse Width Modulation, sehingga kita dapat menggunakan output Arduino dalam bentuk PWM, sehingga kita bisa memanfaatkannya dalam rangkaian-rangkaian tertentu. Selanjutnya adalah input analog, adalah bagaimana cara kita untuk membaca nilai tegangan tertentu, baik itu dalam sensor maupun sumber-sumber tegangan lainnya. Modul 4 adalah modul hardware Arduino, hardware interrupt, sorry. Jadi kita mulai dengan pengenalan apa itu interrupt, terus kemudian kita pengenalan bagaimana menggunakan beberapa sensor. Mungkin untuk saat ini kita mulai dengan yang sederhana seperti sensor temperatur, dan mungkin nanti ketika pelaksanaannya kita bisa tambahkan dengan yang lain. Kemudian selanjutnya adalah ultrasonic sensor, dan yang terakhir adalah servo motor. Selanjutnya adalah link yang bisa kalian gunakan untuk mendownload simulator maupun material-material yang kita butuhkan selama 4 minggu ke depan. Yang pertama adalah PLC Simulator atau Do More Designer, linknya terdapat dalam slide ini. Selanjutnya adalah Arduino IDE. Selanjutnya adalah Arduino Simulator online, kita menggunakan Autodesk Tinkercad. Jadi tiga sumber ini merupakan sumber open source yang bisa kita gunakan secara gratis. Nah, untuk nomor 3, apabila kalian sudah memiliki Arduino, kalian dapat menggunakan Arduino tersebut untuk praktikum, dan mungkin tinggal menambahkan beberapa komponen yang diperlukan untuk praktikum. Namun tidak dipaksakan, sehingga jika tidak memiliki Arduino bisa melakukan dengan simulasi. Namun harga satu kit ini sekitar 300.000 jika kita lihat di toko online, jadi mungkin bisa kalian cari juga untuk menambah pengetahuan kalian. Oke. Sekarang kita bahas tentang nilai dan penalti. Yang pertama adalah kita pretest ya, yang tadi kita sudah jelaskan. Pretest akan diberikan hari Senin jam 00 sampai jam 23.59 menggunakan Microsoft Teams. Nah, tapi jangan lupa Microsoft Teams ini merupakan grup kalian individu. Yang tadi kan kalian sudah dibagi 4 kelompok. Nah, jangan lupa kelompok itu harus kalian perhatikan. Akan terdapat 3 sampai 5 pertanyaan mengenai modul-modul tertentu untuk mempersiapkan pada esok harinya.
Tidak ada toleransi keterlambatan, jadi kalau sudah terlambat mengumpulkan, tidak ada toleransi, jadi kalian mendapatkan nilai 0. Maksimum nilainya adalah 25% dari total praktikum. Oke, selanjutnya adalah post test yang akan diberikan pada hari Selasanya, jam 7 sampai hari Jumat 2359. Nah, ketika post test ini diberikan kelonggaran berupa 2 jam keterlambatan, jadi maksimum 2 jam, apabila kalian mengalami kendala ketika upload dan sebagainya. Nah, file tutorial akan diberikan juga dan pertanyaan tentang post test dan pengumpulan tugas ini menggunakan Microsoft Teams. Nah, jadi post test dan pre-test pertanyaannya akan diberikan dalam bentuk PDF dulu. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan jawabannya baru isi dalam form yang diberikan. Supaya kalian tidak kehilangan record apabila terjadi kesalahan ketika submission. Oke, terdapat sekitar 5-10 pertanyaan dalam setiap modul. Jadi ini sebenarnya ada challenge. Jadi kalian akan dipandu untuk menjawab atau melakukan perintah-perintah tertentu sehingga misi kalian dapat tercapai dengan menggunakan PLC maupun Arduino. Diharapkan dengan pelaksanaan proses ini dilakukan dengan sungguh-sungguh karena apabila terdapat kesalahan-kesalahan atau kurang-kurang nanti asisten akan mengembalikan jawaban kalian. Maksimum skornya adalah 70% dari total praktikum per modul. Oke, jadi sekarang kita membahas penalti. Untuk pretest mendapatkan skor 0 kalau terlambat. Kalau post-test minus 10% setiap 30 menit keterlambatan dan maksimum 2 jam keterlambatan. Oke, selanjutnya adalah jika kalian melakukan plagiarism, kalian akan mendapatkan hukuman yang nanti tergantung dengan asisten dan maksimumnya mendapatkan 0 di modul tersebut. Jadi lakukan dengan sebaik mungkin. Kita bawa dengan serius, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan lebih baik. Oke, penjadwalannya, jadi rencananya jadwalnya seperti ini. Kita mulai pada tanggal 19 Oktober, hari Senin nanti. Itu akan diberikan pretest dan postnya hari berikutnya. Begitu pula dengan modul 2, modul 3, dan modul 4 bisa kalian lihat di tabel di depan. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada pertanyaan yang diperlu kita bahas, bisa ditanyakan di grup yang pusat ya. Sehingga nanti bisa kita bahas apa yang kurang dan sebagainya. Apabila kalian punya kendala dalam instalasi aplikasi dan sebagainya juga bisa kita diskusikan di sana. Terima kasih.